Perkenalkan, saya Raiza, saya sebagai narator. Halo teman-teman, di sini saya Rizal. Saya sebagai maling udang dan anak buah kapal. Perkenalkan, nama saya Hani Najriyanya, saya berperan sebagai istri maling udang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armelia, saya berperan sebagai ibunda Malik. Saya Andika Pratama, saya sebagai saudagar kaya dan nakoda kapal. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Akbar. Di sini saya berperan sebagai editor. Pada zaman dahulu, di pantai air manis Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda bernama Mande Udaya. Ia memiliki seorang anak laki-laki bernama Ismail Mukunda. Sejak ayahnya meninggal, Mande Udaya sangat menyayangi anak satu-satunya itu. Sejak kecil, Malin sudah terbiasa bekerja. Ia melakukan segalanya demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Berkat didikan ibunya sejak kecil, Malin tumbuh menjadi seorang pekerja keras. Ia tidak pernah pilih-pilih dalam bekerja. Tak heran jika orang-orang di pantai air manis sering memberikan pekerjaan kepadanya. Hasil dari pekerjaan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama ibunya. Meskipun bekerja keras, karena pekerjaan Malin adalah pekerjaan kasar, upah yang diterimanya sedikit. Upah itu hanya untuk makan bersama ibunya saja. Kecilnya upah yang ia terima setiap hari membuat Malin ingin merantau. Malin berpikir bahwa hanya dengan merantau, ia bisa mengubah nasibnya menjadi lebih baik. Suatu hari, maling kundang sedang membantu bekerja di kapal milik seorang nahkoda. Cuaca sedang tidak bersahabat dan ombak besar mulai menghantam kapal. Tahan talinya, Malin. Aku sudah berusaha, Tuan. Bukan layar, ini hari yang tepat untuk kita berlayar. Angkat peti itu, kita akan menjualnya. Siap, Tuan. Perhatikan langkahmu, jika ini sampai jatuh nyawamu jadi taruhannya. Setiap hari aku harus berhadapan dengan badai. Tak tahu esok harinya akan jadi seperti apa. Aku harus menjadi orang kaya agar aku bisa merubah kehidupan ini. Sudahlah, kau tak akan mungkin bisa kaya seperti tuan saudagar itu. Ingat, kau hanya seorang pesuruh. Kubur dalam mimpi-mimpimu itu. Berjalannya waktu, ucapan maling kundang bukan hanya omong kosong belaka. Kini dia telah berubah menjadi saudagar kaya raya yang memiliki anak buah dan kapal yang besar. Cepat turunkan semua peti yang ada di sini. Kita akan singgah lama di sini. Baik, tuan. Maling kundang menunggu awak kapal membongkar muatan. Terlihat dia sedang berbincang dengan seseorang. Bisnisku kini makin lancar berkat pasokan darimu, Nak Malin. Hamba juga berterima kasih kepada Tuhan sudah mempercayai hamba. Kau memang hebat, masih muda, teguh dan kaya raya. Siapakah wanita beruntung yang telah mendampingimu, Nak Malin? Sekiranya tempat itu masih kosong, Tuhan. Tak pernah terpikirkan sebelum, Tuan. Rasanya sulit mencari wanita yang sesuai dengan keinginanku. Wanita seperti apa yang kau inginkan? Cantik, baik hati, atau kasta yang sama denganmu? Hamba sangat bahagia jika menemukan wanita seperti itu, Tuan. Tentu saja ada, Nak Malin. Putri semata wayangku sudah menginjak dewasa dan sudah saatnya menikah. Kalian pasti akan sangat serasi jika di pelaminan nanti. Tuan, ini bisa saja. Tentu aku sangat bersyukur jika bisa memperistri anak Tuan. Hingga akhirnya diadakan pesta besar-besaran di kediaman bangsawan itu. Semua orang hadir bersuka cita
menghadiri pernikahan Malin Kundang. Indah, besok pernikahannya jika orang tua hanya bisa. Iya, tapi nanti saya dia sudah berkata lain. Apakah pernah bilang saya lewat ketika awal sedangkan aman sudah lama menikah. Aku turut berduka udah. Keluargamu pasti bahagia di surga melihat ketika ini. Bagaimana kabarmu, Malin? Amat sangat merindukanmu. Semenjak kepergianmu, tak sepucuk surat pun kau kirim. Apakah kau baik-baik saja, nak? Apakah kau bisa bertahan di tanah rantau yang jauh di sana? Mande Rubaya adalah ibu Malin Kundang. Dia hanya bisa melepas rindu dengan menatap mainan Malin Kundang sewaktu kecil. Sang ibu sering pergi ke pantai hanya untuk menunggu kapal datang. Permisi, Tuan. Apakah di kapal itu ada orang yang bernama Malin Kundang? Malin Kundang. Ya, dia anakku. Sejak kecil dia pernah pergi merantau dan tak ada kabar. Apakah Tuan mengenalnya? Oh, kamu tak tahu. Mungkin saja dia telah tewas ditelan ombak lautan yang keras. Wah, tak mungkin itu. Mendengar ucapan orang itu, Mande Rubaya seketika sedih. Dia pulang dengan meratapi nasib anaknya yang tak kunjung ada kabar. Pupus sudah harapannya selama ini. Selang beberapa waktu, salah seorang warga memberikan kabar kepada Mande Rubaya bahwa Malin Kundang sudah berhasil di tanah rantau. Bahkan telah beristri putri bangsawan. Tersiar kabar jika dalam waktu dekat Malin Kundang akan datang ke pulau untuk pulang. Betapa bahagia Bu Malin mendengar kabar itu. Kerinduan dan doa yang selama ini dia panjatkan akan segera terwujud. Suatu hari terlihat kapal berlabuh. Samar-samar Mande Rubaya melihat sosok anaknya dari kejauhan. Malin anakku, akhirnya mau pulang, nak. Mama sangat rindu. Siapa itu Malin? Bukan anakmu. Ini kamu sama orang. Maafkan aku, Tuan. Mama dari kejauhan langsung itu perahu Malin Kundang. Sebentar. Sebenarnya ini dan asing dengan nama itu. Ah, iya. Aku baru ingat. Dia adalah saudara saya dari tanah seberang. Kemungkinan besok dia akan berlayar ke tanah ini. Kapal Malin Kundang telah berlayar menuju tempat tinggalnya dahulu. Memang benar apa yang dikatakan orang asing tersebut. Berapa lama lagi kita akan sampai, udah? Mungkin besok akan sampai di tujuan. Nanti kita akan singgah di Antap itu untuk beberapa waktu. Kenapa begitu lama, udah? Bukannya urusan di tempat itu hanya sebentar. Di tempat itu harga rempah sangat murah. Aku ingin membelinya dan akan berjual di tempat lain dengan harga yang lumayan tinggi. Di sana juga ada pemandangan indah. Kau pasti akan suka. Wah, tak sabar aku ingin sampai di tempat itu. Kapal besar nan megah telah berlabuh. Semua orang berbondong-bondong datang untuk menyambut dan menyaksikan siapa pemilik kapal itu. Mande Rubaya juga datang dengan antusias
untuk menyambut kedatangan Malin Kundang. Dengan sekuat tenaga, dia berdesakan menembus barisan orang-orang yang lebih dulu datang. Malin Kundang beserta istrinya pun turun dari kapal. Semua orang tertegun melihat Malin Kundang yang sudah berubah. Kini dia menjadi saudagar kaya raya dan beristri cantik jelita. Anak, siapa itu udah? Perempuan jelek ini ibumu. Bukannya ibumu adalah seorang bangsawan dan sudah... Saja bukan. Ini dia orang gila yang mengira aku sebagai anaknya. Apakah kamu sudah lupa hanya ibumu? Aku sudah. Sudah meninggal. Ya benar. Orang tuaku sudah meninggal. Jauhlah dariku nenek tua. Jangan mengotori bajuku dengan tangan kotor ini. Malin menendang pasir hingga mengenai wajah ibunya. Jangan mengaku sebagai ibuku. Ibuku adalah wanita cantik dan kaya raya dan sudah lama meninggal. Orang tua lusuh dan kotor sepertimu sudah tentu bukan orang tuaku. Malin, cukuplah. Tanda di Tuhan tak bisa berbohong. Mendengar hal itu, Malin semakin marah dan pergi meninggalkan tempat itu bersama istrinya. Mari kita pergi dari sini, istriku. Sungguh ada banyak di sini. Dilihatnya kapal Malin Kundang semakin jauh. Mande Rubaya tak menyangka Malin yang dulu dia sayangi tega berbuat demikian. Hatinya begitu perih dan sakit. Tangannya diangkat ke langit, kemudian berdoa dengan hatinya yang pilu. Kalau dia bukan anakku, maafkan perbuatannya. Tapi jika dia memang anakku Malin Kundang, aku mohon keadilanmu ya Tuhan. Di atas kapal, Malin Kundang berfirasat akan terjadi hal buruk kepadanya. Seketika, cuaca berubah menjadi gelap. Hujan turun dengan lebatnya. Terlihat sambaran petir di berbagai penjuru. Datanglah badai teramat besar menghantam kapal Malin Kundang. Seluruh awak kapal ketakutan luar biasa. Ombak besar telah nampak dari kejauhan, seolah bersiap menghantam kapal Malin Kundang. Kapal nan megah itu hancur tak berbekas, hanya menyisakan satu buah sekoci yang digunakan Malin untuk menyelamatkan diri. Dia berjuang melawan ombak untuk sampai ke tepian pantai. Di tengah badai yang begitu keras, Malin Kundang pun berhasil ke tepi pantai dengan selamat. Dia pun mulai menyesali atas semua perbuatan yang telah ia lakukan. Kami sudah bilang, maafkan aku. Maafkan aku, Ibu. Akan tetapi semua telah terlambat. Perlahan tubuh Malin Kundang mengeras dan berubah menjadi batu. Dia menuai apa yang telah dia tabur. Penyesalan pun kini tiada arti.